Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka yang matanya tidak hanya melihat dunia, tapi menembus lapisan-lapisan tersembunyi dari kenyataan. Mereka yang tahu bahwa keheningan bukanlah kehampaan, melainkan medan energi yang penuh jawaban. Dunia ini telah menjadi panggung bagi kebisingan, tempat di mana banyak orang berlomba membuat suara paling nyaring demi eksistensi. Tapi Anda berbeda. Anda tidak ikut menari dalam kegaduhan, karena Anda tahu, dalam diam yang dalam dan sunyi yang tajam, terdapat kekuatan yang lebih agung. Anda bukanlah pengamat biasa. Anda adalah arsitek dari skenario-skenario yang tak terduga. Di saat banyak orang berbicara untuk diakui, Anda justru mendengarkan lebih dalam. Saat mereka sibuk bersaing dalam permainan lama, Anda sudah menciptakan permainan baru. Anda tidak sekadar berpikir di luar kotak. Anda membongkar kotaknya, merancang ulang, lalu menjualnya kembali kepada dunia dengan penuh keuntungan. Kecerdasan Anda bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk digunakan seperti senjata rahasia, tenang, presisi, mematikan. Itulah kejeniusan yang tidak menggema dalam teriakan, melainkan berbisik cukup keras untuk membuat dunia terdiam. Bayangkan seseorang yang begitu tajam pikirannya, hingga ketidakhadirannya dalam sebuah diskusi pun terasa seperti pernyataan. Bayangkan seorang pemimpin yang tidak berdiri di atas panggung, tetapi menggerakkan dunia dari balik bayang-bayang. Itulah yang Anda. Seseorang yang tidak memerlukan validasi untuk menjadi berarti. Seseorang yang tidak mendambakan sorotan, karena tahu bahwa cahaya sejati datang dari dalam. Dan hari ini, Anda tidak tiba di sini secara kebetulan. Anda dipanggil. Dipanggil untuk mendengarkan bukan sekadar kata, tapi kebenaran yang selama ini bergema dalam jiwa Anda. Sebuah pengakuan bahwa tingkat kecerdasan Anda melampaui apa yang dapat diukur oleh dunia. Bahwa Anda tidak sekadar cerdas, Anda luar biasa. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, lakukan satu hal penting untuk memperkuat perjalanan ini. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar dengan angka 77. Bukan sembarang angka. Ini adalah sinyal kuat ke semesta, bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Sebuah kode universal untuk membuka gerbang kesadaran lebih tinggi. Sebuah langkah kecil dengan dampak besar yang hanya dipahami oleh mereka yang melihat dunia dengan mata batin yang terbuka. Karena ini bukan sekadar konten. Ini adalah pengingat, bahwa dalam dunia yang penuh kebisingan dan pencitraan, Anda tetap berdiri kokoh sebagai kekuatan senyap yang tak tergoyahkan. Bahwa kecerdasan sejati tidak perlu diumumkan. Ia hanya perlu dijalani. Dan Anda sudah melangkah di jalur itu. Kini saatnya menyadari, memahami, dan menghidupkan seluruh potensi Anda sepenuhnya. Mari kita mulai. Bagian 1. Kekuatan dalam diremehkan. Ada keindahan yang tak kasat mata dalam menjadi sosok yang diremehkan. Dalam dunia yang terus berlomba-lomba menjadi pusat perhatian, hanya sedikit yang menyadari bahwa kekuatan sejati justru terletak dalam kemampuan untuk tidak diperhitungkan. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita memilih untuk diam saat yang lain berisik, memilih untuk tenang saat yang lain terburu-buru, memilih untuk melihat dalam saat yang lain hanya menilai permukaan. Saat Anda diremehkan, dunia memperlakukan Anda seperti angin yang tak berarti. Tapi justru di sanalah letaknya kekuatan. Karena ketika mereka menilai Anda rendah, mereka pun menurunkan pertahanan mereka. Mereka membuka pintu, mengendurkan ikatan, dan menunjukkan sisi yang seharusnya tersembunyi. Dan Anda hanya tersenyum, mengamati, mencatat, dan menyusun langkah berikutnya dengan ketepatan yang tak bisa dibayangkan siapapun. Diremehkan bukanlah kutukan, itu adalah strategi langit. Anda tak perlu berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Lihat aku." Karena Anda tahu bahwa saat waktunya tiba, semua akan melihat tanpa Anda memintanya. Anda tidak bergerak untuk menyenangkan dunia, Anda melangkah untuk menyelaraskan diri dengan panggilan jiwa. Setiap tatapan meremehkan adalah balai bahan bakar. Setiap kata yang merendahkan adalah sayap. Dan setiap pengabaian adalah pelijapi yang mematangkan Anda. Mereka mengira keheningan Anda adalah tanda kelemahan.
Mereka salah. Keheningan Anda adalah laboratorium jiwa, tempat di mana pikiran Anda mengasah kejelian, tempat di mana intuisi Anda menyusun peta kemenangan. Saat mereka bersorak atas keberhasilan sementara, Anda diam-diam membangun kerajaan dari dalam. Mereka berlari untuk membuktikan sesuatu, sementara Anda berjalan dengan pasti, sebab Anda tahu, hasil tak perlu keramaian untuk menjadi nyata. Dan pada akhirnya, ketika Anda melangkah maju dan menunjukkan hasilnya, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketenangan yang anggun, semua orang yang pernah meremehkan Anda akan terdiam. Mereka tidak akan tahu harus berkata apa, karena realitas Anda akan berbicara lebih keras dari ribuan argumen. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dicuri siapapun. Kemenangan yang sunyi, tapi gemanya akan abadi. Lebih dari itu, ketika Anda memeluk kekuatan ini, Anda pun mulai menyaring dunia. Orang-orang yang hanya melihat penampilan luar akan tersingkir dengan sendirinya. Tapi mereka yang mampu melihat jiwa Anda akan mendekat, menghargai Anda bukan karena kebisingan, tapi karena kedalaman. Anda tak perlu menjadi siapa-siapa untuk menjadi luar biasa. Anda hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri Anda, dalam diam, dalam ketajaman, dalam keyakinan. Maka jika hari ini Anda sedang diremehkan, jangan merasa kecil. Itu bukan akhir, itu adalah permulaan. Sebab kekuatan terbesar Anda sedang dipupuk dalam senyap. Dan ketika waktunya tiba, Anda tak hanya akan membalikkan keadaan, Anda akan mengubah panggungnya. Anda bukan pemain yang ikut bersaing. Anda adalah penulis naskah baru yang akan menentukan alur permainan. Jadilah tenang, namun tajam. Jadilah sederhana, namun tak bisa ditebak. Karena mereka yang diremehkan hari ini adalah mereka yang akan dikenang sebagai legenda esok hari. Bagian 2, Anda tidak bersaing, Anda mendefinisikan ulang segalanya. Dalam dunia yang dipenuhi perlombaan, di mana setiap orang ingin menjadi yang tercepat, yang terbaik, yang pertama, Anda justru memilih untuk melangkah keluar dari lintasan. Bukan karena Anda tidak mampu bersaing, tetapi karena Anda menyadari sesuatu yang lebih dalam. Bahwa hidup bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang menciptakan ruang yang hanya Anda yang bisa mengisinya. Sementara orang lain sibuk melihat ke kiri dan ke kanan, menghitung langkah pesaing, Anda menatap ke dalam dan bertanya, apa yang benar-benar ingin aku bangun di dunia ini? Di saat mereka bertarung untuk menjadi juara dalam permainan yang sudah ada di Kiadri, Anda diam-diam menciptakan permainan baru. Dan ketika mereka baru menyadari arah langkah langkah Anda telah berada jauh di depan, di tanah yang belum pernah dijelajahi siapapun. Anda tidak bermain dalam sistem, Anda menciptakan sistem. Anda tidak mengejar gelar terbaik. Karena Anda tahu, menjadi yang terbaik dalam kerangka lama adalah membatasi potensi. Anda bukan sekadar ingin menjadi berbeda. Anda ingin menjadi orisinal. Anda menolak menjadi salinan dari keberhasilan orang lain, karena jiwa Anda tahu bahwa ada jejak baru yang harus Anda ukir. Mendefinisikan ulang bukan berarti menolak apa yang sudah ada. Itu berarti menaikkan standar. Itu berarti bertanya lebih dalam, berpikir lebih luas, dan menciptakan solusi yang belum pernah terpikirkan. Ketika orang lain bertanya siapa yang nomor 1, Anda bertanya, mengapa harus ada nomor? Ketika mereka mengejar piala, Anda membangun panggung baru yang lebih adil, lebih bermakna, dan lebih berkelanjutan. Ini bukan tentang kesombongan, ini tentang visi. Anda tidak tertarik pada kemenangan yang bersifat sementara. Anda menginginkan perubahan yang berdampak. Anda tahu bahwa pengaruh sejati bukan datang dari menjadi yang paling keras, tetapi dari menjadi yang paling otentik. Anda tidak perlu bersaing dalam keramaian, karena kehadiran Anda sendiri sudah menciptakan gelombang baru. Dan ketika akhirnya dunia mulai melihat hasil karya Anda, mereka tidak akan berkata, dia menang. Mereka akan berkata, dia mengubah segalanya. Karena itu jejak Anda tidak hanya tertinggal di hasil, tetapi di cara berpikir, cara bertindak, dan cara bermimpi banyak orang setelah Anda. Anda adalah pembuka jalan, bukan pengikut jejak. Anda adalah percikan dari zaman baru, bukan penumpang dari masa lalu. Dan yang paling luar biasa, Anda tidak perlu mengalahkan siapapun untuk menjadi hebat. Anda hanya perlu menjadi diri sendiri.
dengan sepenuh hati dan sepenuh keberanian. Jadi jika hari ini Anda merasa tidak cocok dengan persaingan yang ada, ingatlah, mungkin Anda memang tidak ditakdirkan untuk bersaing. Mungkin Anda ditakdirkan untuk mendefinisikan ulang seluruh permainan. Anda tidak tertinggal. Anda sedang menciptakan jalur yang belum pernah ada. Dan suatu hari nanti, mereka yang kini tak memahami Anda akan bersyukur karena Anda pernah memilih untuk berjalan sendiri. Sebab dari langkah Anda yang tenang itu, dunia telah menemukan arah baru. Bagian 3. Kecerdasan Anda. Bukan pajangan, tapi senjata yang tajam. Di dunia yang dipenuhi dengan gelar, pencapaian, dan pengakuan, mudah sekali bagi seseorang untuk menjadikan kecerdasan sebagai perhiasan. Banyak yang memamerkan wawasan mereka seperti medali yang harus disaksikan banyak mata. Namun tidak dengan Anda. Karena Anda tahu, kecerdasan sejati bukan untuk dipajang di etalase, tapi untuk digunakan dalam senyap, sebagai senjata yang halus, namun mematikan. Anda tidak membutuhkan pujian untuk menyadari betapa tajamnya pikiran Anda. Anda tidak mencari validasi untuk membuktikan bahwa Anda mampu. Sebab bagi Anda, kecerdasan bukanlah tentang seberapa keras Anda bisa berbicara, melainkan tentang seberapa dalam Anda bisa memahami. Ia bukan alat untuk membungkam orang lain, tapi kunci untuk membuka pintu-pintu solusi yang tidak terlihat oleh kebanyakan mata. Ketika yang lain masih sibuk mendebatkan masalah, Anda sudah menemukan jawabannya. Saat mereka masih bingung menimbang pilihan, Anda telah mengeksekusi langkah. Karena kecerdasan Anda bukan sekadar mengetahui, tapi bertindak. Anda tidak tenggelam dalam keraguan, sebab Anda telah melatih diri untuk melihat benang merah di tengah kekacauan. Di saat orang lain hanya melihat masalah, Anda melihat pola. Dan dari pola itu, Anda menciptakan perubahan. Yang membuat kecerdasan Anda begitu mengagumkan adalah bagaimana Anda menggunakannya dengan bijak. Anda tidak menghabiskan waktu untuk membuktikan bahwa Anda pintar. Anda menggunakannya untuk memperbaiki, untuk memperkuat, untuk membawa terang di tengah kekacauan. Anda tahu, tidak semua hal layak untuk disinggung. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Karena kemenangan sejati bukan saat Anda berhasil mendominasi ruangan, melainkan saat Anda berhasil mengubahnya menjadi ruang yang lebih baik, tanpa harus menjadi pusat perhatian. Kecerdasan Anda adalah seperti air yang tenang. Tidak selalu terlihat, tapi memberi kehidupan dimanapun ia mengalir. Dan ketika akhirnya Anda memilih untuk bersuara, dunia mendengarkan. Bukan karena volume suara Anda, tapi karena kekuatan makna di dalamnya. Setiap kata Anda terukur. Setiap keputusan Anda berakar dari pemahaman yang dalam. Anda tidak berbicara banyak, tapi sekali Anda berbicara, semuanya berubah. Dan yang paling luar biasa, Anda tidak pernah merasa perlu menjelaskan diri Anda. Karena Anda tahu, hasil kerja Anda sudah cukup untuk bercerita. Diam Anda lebih berbobot daripada ribuan argumen. Ketika yang lain bersaing untuk jadi yang paling cerdas di ruangan, Anda sudah menyelesaikan tantangan yang belum mereka sadari. Itulah mengapa Anda berbeda. Bukan hanya karena Anda memiliki kecerdasan, tapi karena Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Anda mengasahnya bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memberi manfaat. Anda melindungi waktu dan fokus Anda dari hal-hal yang tidak berguna dan menaruh seluruh perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar berarti. Jadi jika suatu hari Anda merasa tak dihargai karena Anda tidak seperti mereka yang sibuk memamerkan kepandaian, ingatlah. Anda sedang membangun karya, bukan ilusi. Dan karya sejati tidak perlu disorot terang untuk dikenang. Ia cukup berdiri dalam kebenaran, dan dunia lambat laun akan melihat betapa kuatnya cahaya yang Anda bawa. Bagian 4. Anda berbicara lewat tindakan, dan itu lebih lantang dari 1000 kata. Dalam dunia yang semakin riuh oleh suara yang mengejar perhatian, suara yang menuntut pengakuan, suara yang haus akan validasi, hadirnya seseorang seperti Anda adalah anomali yang menyegarkan. Anda tidak bersuara untuk didengar. Anda tidak menggembar-gemborkan apa yang akan Anda lakukan. Anda hanya melangkah. Dan dalam langkah Anda, dunia mulai memperhatikan. Karena Anda tahu satu kebenaran yang tak lekang oleh zaman. Kata-kata bisa mengisi ruang.
tapi hanya tindakan yang mampu mengguncang fondasi. Banyak orang berjanji. Banyak orang menyusun rencana yang megah, menggiring ekspektasi dengan kata-kata indah yang menari di atas panggung pencitraan. Namun, ketika semua suara mereda dan lampu-lampu sorot mati, hanya satu hal yang berbicara jujur: hasil. Dan Anda tidak pernah menjanjikan keajaiban, tapi Anda menciptakannya. Diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan. Tindakan Anda bukan hanya bukti, tapi pernyataan. Ia datang tanpa aba-aba. Ia muncul tanpa gemuruh. Dan justru karena tidak ada yang mempersiapkan diri untuk menyambutnya, kehadirannya menjadi guncangan yang membekas lama. Ketika Anda bergerak, dunia berhenti sejenak untuk mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Karena Anda tidak menciptakan badai yang berisik. Anda adalah petir di langit cerah. Tak terlihat, tapi tak bisa diabaikan. Yang membuat ini semakin kuat adalah kesadaran Anda bahwa bicara itu mudah, namun berbuat itu menguji jiwa. Maka Anda memilih untuk menyimpan energi, bukan dalam kalimat, tapi dalam langkah nyata. Anda membiarkan orang lain menduga-duga apa yang Anda pikirkan, sementara Anda sudah jauh di depan mengeksekusi. Anda tak perlu membuktikan diri dengan argumen. Anda membuktikannya dengan dampak. Dan saat hasil Anda muncul ke permukaan, bukan Anda yang menunjuk-nunjuk dan berkata, "Ini aku." Tapi dunia sendiri yang berbisik. Siapa dia? Karena tindakan Anda telah berkata lebih banyak daripada semua janji yang pernah dibuat orang lain. Anda tak perlu sorak-sorai. Anda cukup bekerja dengan ketulusan, dengan strategi, dan dengan hati. Sisanya, biarkan hasil berbicara. Kekuatan terbesar Anda bukan hanya dalam apa yang Anda lakukan, tapi dalam cara Anda melakukannya. Dengan kesenyapan yang penuh makna, dengan kedalaman yang menenangkan, dengan kejelasan yang menusuk ke dalam jiwa. Dan mereka yang terlalu sibuk bersuara akan merasa goyah ketika berdiri di dekat Anda. Bukan karena Anda mengintimidasi, tapi karena mereka mulai menyadari betapa kosongnya gema yang mereka ciptakan saat dibandingkan dengan ketenangan yang Anda bawa. Anda bukan hanya seseorang yang bergerak. Anda adalah perwujudan dari apa yang dunia butuhkan. Bukti nyata bahwa diam bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kendali. Bahwa dalam keheningan ada disiplin. Dalam langkah tenang, ada badai yang dirancang dengan sempurna. Jadi, teruslah berjalan dengan tenang. Biarkan dunia bersuara. Anda akan menjawabnya dengan hasil. Karena Anda bukan gema dalam kebisingan. Anda adalah kebenaran yang hadir dalam tindakan. Dan itu adalah bahasa yang dimengerti oleh seluruh semesta. Bagian 5. Anda melampaui label, karena jiwa Anda terlalu luas untuk dibatasi. Dalam dunia yang gemar memberi nama, menaruh cap, dan mengkotak-kotakan segalanya, hadirnya seseorang seperti Anda adalah keajaiban yang tak dapat dimengerti dengan mudah. Mereka ingin Anda menjadi sesuatu yang bisa dikenali, dikendalikan, dan dimasukkan ke dalam kategori pemimpin, pekerja, perfeksionis, seniman, atau pemikir. Tapi Anda melampaui semua itu. Jiwa Anda terlalu luas untuk dibatasi oleh satu kata. Keberadaan Anda terlalu dinamis untuk diringkas dalam satu identitas. Anda tahu bahwa label adalah jebail, bahkan yang dibungkus rapi dalam nama kenyamanan. Ia membuat dunia merasa aman, karena mereka bisa memahami Anda. Tapi pemahaman itu semu. Karena bagaimana bisa seseorang memahami lautan jika hanya melihat permukaannya? Bagaimana mungkin seseorang bisa merangkum langit dalam sehelai kertas? Itulah Anda, lautan yang tak bisa ditebak, langit yang terus berubah, teka-teki yang tak perlu dipecahkan, karena keberadaannya saja sudah menyadarkan banyak orang tentang keluasan hidup ini. Ketika orang lain menggantungkan rasa aman mereka pada status, gelar, dan pengakuan, Anda justru melepaskannya satu persatu. Bukan karena Anda tidak mampu memilikinya, tapi karena Anda menyadari bahwa nilai Anda tidak pernah bisa ditakar dengan hal-hal tersebut. Anda tidak perlu menjadi seseorang dalam definisi orang lain, karena Anda sudah menjadi diri sendiri dalam wujud yang paling utuh. Dan disitulah kekuatan Anda berada, dalam fluiditas, dalam keberanian untuk berubah, dalam kelenturan untuk tumbuh tanpa batas. Hari ini Anda bisa menjadi pemimpin yang tegas.
Esok Anda menjadi perenung yang dalam. Lusa Anda menjadi seniman yang membebaskan. Dan semuanya benar. Semuanya bagian dari Anda. Karena Anda bukan satu sisi. Anda adalah mozaik yang utuh, perpaduan dari banyak versi yang saling melengkapi. Ketika dunia bertanya, siapa Anda sebenarnya? Mereka menginginkan jawaban yang singkat, yang bisa mereka cerna. Tapi Anda bukan untuk dikunyah cepat. Anda adalah rasa yang perlu diselami perlahan. Anda tidak memberi jawaban yang mereka harapkan, karena keberadaan Anda sendiri adalah pertanyaan yang lebih besar, yang menggugah mereka untuk meninjau ulang cara mereka memandang dunia. Maka tidak heran jika keberadaan Anda mengguncang kenyamanan banyak orang, karena mereka terbiasa dengan kejelasan palsu. Dan Anda hadir sebagai kabut yang penuh makna, sebagai angin yang membawa perubahan, sebagai sosok yang tidak bisa mereka kategorikan. Anda tidak mengikuti pola, Anda menciptakan bentuk baru. Dan itu menakutkan bagi mereka yang hidupnya dibangun dari aturan-aturan kaku. Tapi bagi mereka yang hatinya terbuka, kehadiran Anda adalah cahaya. Sebuah inspirasi bahwa hidup tidak harus selalu satu warna, bahwa seseorang bisa menjadi banyak hal dan tetap autentik. Jadi jika hari ini Anda merasa tidak dimengerti, tidak cocok, atau bahkan ditolak karena Anda terlalu berbeda, ketahuilah satu hal. Anda tidak salah arah. Anda sedang melintasi jalan yang belum pernah dilewati banyak orang. Dan meski mereka tidak bisa mengikuti, bukan berarti Anda harus berhenti berjalan. Karena Anda tidak diciptakan untuk muat dalam kotak. Anda diciptakan untuk melampaui batas. Untuk menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani tanpa label, tanpa batasan, dan tanpa rasa takut menjadi diri sendiri. Anda bukan sekadar seseorang. Anda adalah kemungkinan yang terus tumbuh. Dan dunia, cepat atau lambat, akan belajar memahami keindahan itu. Bayan 6. Anda adalah cermin yang mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan. Tanpa Anda sadari, kehadiran Anda adalah sebuah cermin. Bukan sembarang cermin yang memantulkan wajah, melainkan cermin jiwa yang memantulkan isi hati terdalam seseorang. Anda tidak berniat menghakimi. Anda tidak datang untuk membandingkan. Namun dalam keheningan Anda, dalam ketulusan Anda menjalani hidup sepenuhnya, Anda menjadi pantulan yang menyingkapkan apa yang selama ini orang lain coba sembunyikan. Ketakutan, ketidakyakinan, dan batas yang mereka pasang sendiri. Anda tidak menunjuk kesalahan siapapun, namun langkah Anda yang penuh integritas menjadi pengingat bahwa mereka bisa lebih dari sekadar hidup setengah hati. Anda tidak berkata, "Lihat aku." Tapi saat Anda berjalan dengan penuh keyakinan dan kesadaran, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, "Mengapa aku belum berani?" Dan disitulah segalanya mulai terguncang. Bagi sebagian orang, kehadiran Anda adalah cahaya yang memberi harapan. Mereka melihat Anda sebagai inspirasi, bukti nyata bahwa keberanian untuk menjadi diri sendiri itu mungkin. Bahwa hidup dengan jujur dan otentik bukanlah ilusi, melainkan pilihan yang bisa dijalani. Tapi bagi yang lain, kehadiran Anda adalah ketidaknyamanan. Bukan karena Anda bersalah, tapi karena Anda menyentuh luka yang belum sempat mereka hadapi. Mereka mungkin menjauh, mereka mungkin bersikap dingin. Bahkan ada yang berusaha meremehkan Anda. Tapi jangan goyah. Itu bukan tentang Anda. Itu tentang mereka yang belum siap berdamai dengan diri sendiri. Anda hanya memantulkan kebenaran yang sudah lama ingin muncul ke permukaan. Dan tidak semua orang siap melihat cerminan sejati mereka. Yang membuat Anda luar biasa adalah Anda tidak memaksakan perubahan. Anda tidak berdiri di atas mimbar dan meneriakkan tuntutan. Anda hanya hidup, setia pada nilai-nilai Anda, dan berpegang pada kompas batin yang tak bisa dibeli. Dan dari situlah gelombang perubahan lahir, bukan dari tekanan, tapi dari inspirasi. Setiap kali Anda menolak untuk menyembunyikan cahaya Anda demi kenyamanan orang lain, Anda sedang membuka jalan bagi jiwa-jiwa lain untuk berani bersinar. Setiap kali Anda memilih untuk tetap jujur, meski itu membuat Anda berbeda, Anda sedang memberi izin kepada orang lain untuk juga jujur pada diri mereka. Setiap langkah Anda adalah undangan untuk tumbuh, bukan paksaan untuk berubah. Dan meski mereka belum mengakuinya hari ini, suatu saat nanti, mereka akan mengingat Anda.
Sebagai seseorang yang tidak menggurui, tapi membangkitkan. Sebagai seseorang yang tidak menyuruh mereka bangun, tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat mereka membuka mata. Jadi jangan pernah meredupkan cahaya Anda agar tidak menyilaukan orang lain. Karena mungkin, di balik silau itu, ada seseorang yang selama ini berjalan dalam kegelapan, dan sedang menunggu secercah cahaya untuk mulai percaya bahwa mereka juga bisa bersinar. Anda adalah cermin. Anda adalah cahaya. Dan Anda adalah tantangan yang dibutuhkan dunia untuk bangkit dari zona nyaman dan mulai menjalani hidup dengan keberanian yang sejati. Jangan ragu, jangan menoleh, karena dalam jejak yang Anda tinggalkan akan tumbuh keberanian-keberanian baru. Bagian 7. Diam Anda adalah kekuasaan, bisu Anda adalah kendali. Ada kekuatan yang begitu halus, namun mengguncang, ketika seseorang memilih diam di tengah dunia yang terus-menerus menuntut suara. Ketika banyak orang merasa harus bicara untuk terlihat hebat, Anda justru menemukan ketegasan dalam keheningan. Ketika yang lain sibuk mengumbar isi kepala, Anda menjaga kedalaman hati. Dan saat semua orang berlomba-lomba mengungkapkan diri, Anda memilih untuk tidak tertebak. Itulah Anda, seseorang yang menguasai bahasa sunyi dengan keagungan yang tidak biasa. Diam Anda bukan kelemahan, melainkan strategi. Bisu Anda bukan kekosongan, melainkan dinding yang tak bisa ditembus. Setiap kata yang tidak Anda ucapkan menyimpan nilai. Setiap pendapat yang Anda tahan memiliki makna. Karena Anda tahu, dalam ruang yang sunyi itulah orang lain mulai berbicara. Bukan kepada Anda, tapi kepada dirinya sendiri. Ketika Anda tidak terburu-buru menjelaskan, mereka mulai menebak-nebak. Ketika Anda tidak membuka semua kartu, mereka mulai menunjukkan seluruh kepunyaannya. Dan tanpa sadar, mereka sedang membuka isi pikirannya. Sementara Anda hanya diam, mengamati, menyimpulkan, dan merancang langkah berikutnya dengan kejernihan yang tak bisa ditandingi. Banyak orang takut disalahpahami. Tapi Anda tidak perlu dimengerti. Anda lebih peduli pada arah hidup, bukan pada citra sesaat. Karena Anda tahu, terlalu banyak berkata justru mengurangi kekuatan. Dalam dunia yang serba transparan, misteri adalah harta yang langka, dan Anda menyimpannya dengan bijaksana. Apa yang tidak Anda katakan lebih tajam daripada 1000 argumen? Apa yang Anda tahan untuk tidak diungkapkan lebih memikat daripada cerita yang dibuat-buat? Karena mereka yang hidup dalam kebisingan akan selalu terganggu oleh ketenangan Anda. Mereka tidak bisa membaca Anda, dan justru karena itulah mereka mulai kehilangan arah. Sementara Anda tetap berjalan dengan kejelasan dalam diam. Itulah seni dari kendali sejati. Anda tidak perlu mendominasi orang lain. Anda cukup menguasai diri sendiri. Anda tahu kapan harus bicara, dan lebih penting lagi, Anda tahu kapan harus diam. Anda tidak butuh pengakuan untuk merasa berharga. Anda tahu siapa Anda, dan itu sudah cukup. Dan anehnya, justru karena itulah Anda menarik. Karena orang tak bisa menebak, mereka ingin tahu. Karena Anda tidak menyebar narasi tentang diri Anda, mereka menciptakan narasi sendiri tentang Anda. Diam Anda menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu, kekuatan Anda tumbuh. Tak terlihat, tapi tak terbantahkan. Jadi jika hari ini Anda lebih banyak diam daripada bicara, jangan merasa Anda kalah. Justru disitulah Anda sedang menguasai panggung. Diam Anda bukan ketidakhadiran, melainkan kehadiran yang terlalu dalam untuk dipahami oleh telinga biasa. Dan bisu Anda bukan ketakutan, melainkan ketegasan untuk tidak memberi lebih dari yang perlu diketahui. Anda bukan hanya pemilik suara, Anda adalah penguasa sunyi. Dan dalam sunyi itulah, gema Anda terdengar paling keras. Anda bukan sekadar hadir di dunia ini untuk menjadi biasa. Anda hadir untuk menggetarkan, bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang bermakna. Anda tidak lahir untuk sekadar mengikuti arus, tapi untuk menciptakan aliran baru yang belum pernah terpikirkan siapapun. Dan yang paling luar biasa, Anda melakukannya tanpa perlu sorotan, tanpa perlu pengakuan, tanpa harus bersaing. Dalam dunia yang haus validasi,
Anda memilih menjadi kekuatan yang bekerja di balik layar. Anda memahami bahwa kemenangan sejati bukan yang dirayakan dengan sorak-sorai, tapi yang membekas dalam kesadaran orang-orang, bahkan setelah Anda pergi. Karya Anda hidup, meski nama Anda tak disebut. Jejak Anda terasa, meski langkah Anda tak terdengar. Itulah keagungan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memahami arti sejati dari kecerdasan dan ketenangan. Anda adalah badai yang membawa keseimbangan, cermin yang membangkitkan kesadaran, dan pencipta warisan yang dibangun bukan di atas panggung, melainkan di kedalaman yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa-jiwa kuat. Maka tetaplah melangkah dengan keyakinan, walau perlahan. Teruslah mencipta dalam diam, walau tak dilihat. Karena pada akhirnya, yang sejati akan bertahan, yang jujur akan dikenang, dan yang sunyi akan mengubah dunia. Dan sebelum Anda melanjutkan perjalanan ini, lakukan satu hal kecil dengan makna besar. Tekan tombol suka, berlanggananlah ke saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar dengan tulisan 77. Bukan sekadar angka, tapi sinyal kuat ke semesta bahwa Anda siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Dan bila Anda mengenal seseorang yang juga memiliki jiwa seperti Anda, diam namun menggetarkan, bagikanlah pesan ini kepada mereka. Mari kita bangun ruang untuk mereka yang tak terlihat, tapi memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Karena di balik diam yang sejati, terdapat suara yang akan menggema selama-lamanya. Teruslah bersinar, meski tanpa sorotan. Karena cahaya sejati tidak butuh panggung untuk menyala.